Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Dinamika, Prodi S1 Manajemen. Pada mata kuliah Family Business Management, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Indah Kumala Putri, Rizky Firmansyah, Alfian Daniel Alhabi. Nah, pada pertemuan 9 ini kami akan mempresentasikan materi tentang pengembangan kepemilikan yang efektif. Nah, ada 3 skenario struktur kepemilikan yang disajikan untuk menunjukkan cara keputusan keluarga yang berbeda tentang pengalihan kepemilikan kepada generasi berikutnya yang akan mempengaruhi bisnis. Nah, yang pertama yaitu pemerataan untuk semua ahli waris. Yang kedua, distribusi untuk laki-laki. Dan yang ketiga adalah distribusi hanya untuk anggota keluarga yang dipekerjakan oleh perusahaan. Nah, dalam pemilikan yang efektif, harus memastikan bahwa bisnis memiliki kepemimpinan atau karir yang berkualitas, terus mengalokasikan sumber daya keuangan atau modal dengan benar, mengikuti rencana atau mengontrol mempertahankan nilai-nilai keluarga atau budaya, terus juga menyelesaikan perselisihan atau permasalahan konflik yang ada. Nah, jika gagal mempertimbangkan peran dan tanggung jawab keluarga karena pemilik tersebut mengabaikan fakta itu, maka bisnis ini akan dikendalikan oleh keluarga kembali. Mengapa ini sangat sulit? Karena yang pertama, tidak seperti manajemen. Kepemilikan tidak memiliki deskripsi pekerjaan standar, pelatihan yang diperlukan, atau kualifikasi khusus. Nah, melalui pembelian warisan atau pemberian hadiah, anggota keluarga menjadi pemegang saham dengan semua hak dan kewajiban kepemilikan pelatihan tersebut dan pengalaman atau kualifikasi mereka. Nah, juga pemegang saham dalam kebanyakan kasus adalah pemegang saham yang seumur hidup mereka. Nah, yang ketiga, pemegang saham memiliki hak untuk memiliki dewan direksi atau oleh karena itu mempengaruhi pemilihan manajemen, arah perusahaan dan bahkan perusahaan kelangsungan hidup. Nah, yang terakhir yaitu keempat dan mungkin yang paling penting untuk masa depan karakter bisnis keluarga tersebut, hadiah pemegang saham atau menjual saham ke depan generasi pemilik, sehingga membentuk kelompok kepemilikan di masa depan. Nah, di sini konfigurasi kepemilikan usaha keluarga. Keluarga bisnis berpotensi bergerak melalui 6 kemungkinan kepemilikan konfigurasi, yaitu yang pertama kewirausahaan, yang kedua dikelola oleh pemilik, yang ketiga kemitraan keluarga, yang keempat kemitraan saudara, yang kelima kolaborasi sepupu, dan keenam sindikat keluarga. Nah, penting untuk disadari bahwa 6 konfigurasi kepemilikan bukanlah tentu linear. Tidak setiap bisnis keluarga berjalan melalui mereka atau menyelesaikannya. Dan bahkan ada juga perusahaan keluarga dapat melewati tahapan atau memutar balik menjadi fase karena keputusan atau tindakan kepemilikan keluarga itu tersendiri. Faktor yang membentuk konfigurasi kepemilikan, yaitu ada 3 faktor, yaitu yang pertama konfigurasi siklus hidup dan kepemilikan. Nah, gerakan keluarga melalui siklus kehidupan individu dan keluarga mempengaruhi konfigurasi kepemilikan keluarga secara langsung. Nah, peristiwa siklus hidup seperti kelahiran, pernikahan, pensiun, dan kematian menciptakan potensi perubahan dalam grup kepemilikan. Memeriksa siklus hidup membantu mengidentifikasinya, berdampak pada bisnis keluarga dan menunjukkan perlunya memprogram pendidikan kepemilikan yang dibahas sebelumnya. Nah, pada keluarga ini perlu mengantisipasi dan merencanakan kehidupan individu dan keluarga siklus transisi karena mereka menciptakan perubahan dalam tujuan pribadi, keuangan situasi, dan tujuan investasi. Nah, pada tahap siklus hidup yang berbeda dikaitkan dengan perilaku yang berdampak langsung pada sistem bisnis keluarga. Nah, kehidupan transisi siklus sering memicu peristiwa untuk perubahan kepemilikan. Pada pendiri itu, pensiun
atau ulang tahun ke-65 akan sering bertepatan dengan transfer saham ke generasi berikutnya dari anggota keluarga. Nah, yang kedua, keputusan kepemilikan keluarga dan konfigurasi kepemilikan. Nah, maka dari itu penting untuk mempertimbangkan dampak keputusan dalam keluarga terhadap kepemilikan transfer karena dapat memiliki konsekuensi yang signifikan untuk masa depan urusan keluarga. Nah, ini dapat dibuktikan dengan menganalisis perbedaannya konfigurasi kepemilikan yang dapat berkembang di generasi keempat bisnis keluarga ketika putusan kepemilikan yang berbeda dibuat. Nah, mengembangkan kepemilikan efektif memang tidak secara tradisional, melainkan menjadi bagian dari bisnis perencanaan strategis dan juga merupakan elemen penting dari perencanaan paralel proses atau PPP. Asumsi mendasar dari PPP ini adalah integrasi keluarga dan bisnis. Karena itu, tujuan keluarga sebagai pemilik harus mendukung strategi bisnis. Nah, faktor yang ketiga yaitu yang terakhir, pasukan kepemilikan keluarga. Saat keluarga itu matang dan grup kepemilikan berubah, 3 kepemilikan kekuatan mempengaruhi karakteristik kelompok kepemilikan. Nah, dalam 3 kekuatan ini membuat perubahan karakteristik kelompok kepemilikan yang mengakibatkan tantangan kepemilikan berbeda dan yang dihadapi bisnis keluarga. Nah, di sini ada banyak generasi anggota keluarga. Nah, tema penting dalam semua bisnis keluarga adalah partisipasi banyak orang generasi pada anggota keluarga. Keterlibatan 2 generasi atau lebih dalam memiliki dan mengelola bisnis berpotensi menimbulkan konflik. Pembagian kekuasaan yang diperlukan, dan ini berarti generasi senior harus belajar menerima perubahan dalam bisnis dan peran keluarga mereka. Nah, ada juga dapat terjadi konflik atas prioritas pribadi atau bisnis antara generasi. Nah, saat pemegang saham senior dewasa, mereka menjadi lebih konservatif dan toleransi mereka terhadap resiko, motivasi pribadi, dan tujuan keuangan berubah. Nah, saat mereka merencanakan masa pensiun, tujuan mereka menjadi lebih fokus pada keamanan finansial. Pada saat yang sama, file generasi penerus memiliki sebagian besar masa depan karirnya yang lebih peduli tentang pertumbuhan bisnis dan menciptakan kekayaan pada masa depan. 2 generasi memiliki kriteria risiko atau pengembalian yang sesuai dengan usia yang dapat menyebabkan konflik berakhirnya pilihan strategis dan peluang pada investasi. Nah, ada juga grup kepemilikan yang diperluas. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar keluarga bertambah besar. Keluarga bisnis generasi ketiga atau keempat dapat memiliki kelompok pemegang saham yang besar dan beragam. Kelompok pemegang saham yang lebih besar ini seringkali berarti penyebaran kepemilikan menghasilkan lebih banyak pemegang saham dengan posisi kepemilikan yang lebih kecil. Ada juga pemisahan peran manajemen dan kepemilikan. Ketika kelompok kepemilikan berkembang menjadi semakin tidak mungkin bahwa persentase besar memiliki akan bekerja untuk bisnis tersebut. Keragaman kepentingan individu dan persyaratan bisnis untuk profesional. Hasil manajemen ini yaitu menemukan karir di keluarga bisnis. Program pendidikan kepemilikan. Fred Neubauer dan Alden Lang dalam pekerjaan mereka tentang tata kelola bisnis keluarga menyarankan bahwa saat keluarga bergerak ke tahap perkembangan selanjutnya, penekanan pada kepemilikan yang tercerahkan adalah kuncinya. Pemilik yang tercerahkan, mereka menjelaskan,
apakah mereka yang memahami posisi perusahaan saat ini dan memiliki pengetahuan bisnis dasar yang cukup untuk menafsirkan informasi itu. Nilai pendidikan kepemilikan meningkat seiring dengan perpindahan kepemilikan menuju tahap kolaborasi atau sindikat keluarga sepupu. Pemilik yang meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan tidak hanya akan menambah wawasan ke dalam sifat bisnis, tetapi juga akan menemukan bahwa hal itu menciptakan suasana santai, cara produktif untuk membicarakan bisnis dengan orang tua dan keluarga senior lainnya. Yang pertama ada tanggung jawab pemegang saham. Memahami tanggung jawab kepemilikan, terutama bagi mereka anggota keluarga yang tidak dipekerjakan dalam bisnis, sangat penting bagi 3P. Pemilik keluarga khawatir tentang keluarga dan bisnis yang lebih baik kinerja perlu mempertimbangkan 2 tanggung jawab besar. Yang pertama ada memahami peran kepemilikan, lalu ada menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan bersama yang lain untuk memangku kepentingan bisnis dan keluarga. Kemudian yang kedua ada pengetahuan bisnis. Mengembangkan pengetahuan bisnis tentang bisnis bisa menjadi sangat menantang ketika karir seorang bukan di bisnis. Pendidikan kepemilikan harus dirancang untuk menginspirasi pemikiran bisnis dasar dan pemahaman tentang bisnis keluarga dan cara operasinya. Itu harus dilakukan dengan cara seperti itu, mendorong pembelajaran dan partisipasi, terutama dari pemilik yang paling tidak berpengalaman. Perjanjian kepemilikan keluarga. Menurut Francois de Visser, pengaruh keluarga adalah sangat penting untuk keunggulan kompetitif dari kepemilikan keluarga yang terencana dengan baik. Efek keluarga menunjukkan bahwa pemegang saham keluarga memberikan modal kesabaran jika mereka memahami faktor risiko, memiliki peluang likuiditas, dan berkomitmen untuk bisnis keluarga. Mengembangkan perjanjian kepemilikan adalah hal yang penting untuk merangsang efek keluarga. Perjanjian kepemilikan memiliki 3 tujuan penting. Yang pertama, mereka menyediakan kerangka kerja untuk mendefinisikan hubungan kepemilikan. Yang kedua, mereka membuat kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa atau konflik kepemilikan masalah. Yang ketiga, dan sama pentingnya, mereka membentuk struktur kepemilikan menjadi mendukung visi keluarga tentang bisnis dan dirinya sendiri. Paket estate. Membuat rencana perkebunan adalah salah satu proyek keluarga bisnis yang paling sulit dilakukan. Rencana ini penting karena bisnis keluarga harus menyeimbangkan kebutuhan generasi senior untuk keamanan finansial dengan kemampuan bisnis untuk tetap mampu bertahan secara finansial dan kompetitif. Sebuah studi tentang 749 bisnis keluarga yang gagal mengungkapkan 3 dari 5 yang paling sering menyebutkan alasan kegagalan seperti yang dikutip oleh generasi penerus adalah terkait dengan perencanaan perkebunan yang tidak memadai. Yang pertama, pilihan struktur kepemilikan. Salah satu keputusan pertama yang harus dipertimbangkan keluarga dalam perencanaan harta milik adalah jenis struktur kepemilikan yang paling mendukung visi masa depan bersama. Memilih struktur kepemimpinan untuk generasi berikutnya adalah hal mendasar untuk mengerjakan rencana perkebunan. Keputusan ini dipengaruhi oleh filosofi bisnis keluarga. Seringkali yang pertama keputusan yang dibuat dalam pemindahan ke kelompok saudara kandung menentukan masa depan pola bisnis keluarga. Pemindahan pertama ini juga yang paling bisa dikontrol karena melibatkan pendiri dan anak-anaknya. Setelah saham telah didistribusikan ke saudara kandung atau kelompok sepupu, restrukturisasi distribusi kepemilikan merupakan tantangan keluarga, hukum, dan keuangan yang signifikan. Yang kedua, ada pendanaan pensiun. Glenn Ayres, seorang pengacara dan konsultan bisnis keluarga, menyarankan perencanaan perkebunan didorong oleh dialog keluarga, menggunakan persamaan itu untuk menentukan kebutuhan keluarga dan kemampuan bisnis untuk membayar. Ini menunjukkan pentingnya mengembangkan
perjanjian kepemilikan sebelum mencoba untuk menyelesaikan perkebunan atau rencana hukum lainnya. Kemudian yang ketiga ada distribusi aset ke keluarga. Pergeseran aset yang sebenarnya dari satu generasi ke generasi berikutnya mungkin memerlukan beberapa waktu tahun, yang berarti bahwa generasi pemilik berikutnya harus diidentifikasi jauh sebelum tanggal pensiun generasi senior. Ini adalah salah satu keuntungan penting dari memperjelas rencana perkebunan karena sebagian besar alat untuk menyelesaikan transfer kepemilikan secara efisien memerlukan periode transisi yang signifikan. Tata kelola usaha keluarga. Tata kelola yang efektif adalah tanggung jawab fundamental dari kepemilikan. Tata kelola bisnis keluarga membutuhkan pemikiran keluarga dan bisnis yang paralel untuk mendukung pengembangan perencanaan, pengambilan keputusan, dan struktur pemecahan masalah yang baik untuk keluarga dan sistem bisnis. Sebagian besar bisnis memiliki dewan direksi atau dewan pengawas yang mengawasi tindakan manajemen, mengalokasikan modal, dan berpartisipasi dalam proses strategi. Kemudian ada dewan keluarga. Mereka menyediakan struktur pemerintahan untuk mendukung keputusan konsensus, mengkoordinasikan keluarga tindakan, dan memberikan kepemimpinan. Berikut adalah gambar tata kelola usaha keluarga. Berbagai informasi dan tindakan terkoordinasi antar dewan keluarga dan dewan direksi sering dibutuhkan karena adanya tumpang tindih di keluarga dan sistem bisnis. Kelompok-kelompok ini mungkin hanya menawarkan nasihat kepada satu sama lain atau pada keputusan yang sulit. Mereka berdua mungkin diminta untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, berbagi keputusan, dan rencana terkait perjanjian keluarga, pengalihan kepemilikan, suksesi manajemen, dan strategi bisnis, memastikan bahwa keluarga dan kebijakan dan rencana bisnis saling melengkapi. Jajaran direktur. Keluarga yang peduli untuk menciptakan tata kelola bisnis yang efektif, struktur perlu mempertimbangkan keputusan tentang tujuan dewan, tugas utama, dan struktur. Tujuan dan tugas dari jajaran direktur. Di perusahaan manapun, dewan direksi harus melakukan hal berikut, yaitu melindungi aset perusahaan, memastikan bahwa manajemen yang cakap ada dan mendukung strategi yang menciptakan nilai pemegang saham. Dalam bisnis keluarga, dewan direksi juga berfungsi sebagai penghubung antara keluarga dan manajemen senior, bahwa berarti dewan mungkin terlibat dalam menengahi kepemilikan, investasi, atau masalah karir yang diciptakan oleh tumpang tindih sistem bisnis dan keluarga. Kemudian keputusan keluarga tentang membuat papan. Mengembangkan dewan yang berfungsi, terutama dengan direktur luar, adalah tugas utama yang harus mendukung visi masa depan bersama. Oleh karena itu, keluarga harus dengan hati-hati membahas mengapa mereka merasa membuat papan akan menambah menghargai keluarga dan bisnis mereka. Dewan keluarga. Struktur tata kelola keluarga biasanya berkembang dari keluarga informal rapat. Ketika jumlah anggota keluarga bertambah dan pengaruh generasi senior menurun, maka menjadi sulit untuk mengatur dan mengadakan pertemuan keluarga secara teratur. Banyaknya anggota keluarga mungkin juga mengurangi keefektifan proses pertemuan. Tujuan dan tugas dari dewan keluarga. Biasanya transisi ke dewan keluarga menunjukkan kebutuhan yang lebih pendekatan profesional untuk menangani dan menyelesaikan masalah keluarga. Pertemuan keluarga seringkali berlanjut tetapi dengan jadwal yang lebih jarang. Biasanya setiap tahun atau setengah tahunan, dengan fokus pada kegiatan pendidikan, sosial, dan informasi. Kemudian keputusan keluarga tentang membuat dewan keluarga. Keluarga yang berencana menggunakan dewan keluarga hendaknya mempertimbangkan tanggung jawab dewan dalam kaitannya dengan keluarga dan model perwakilan. Jika dewan keluarga berkembang dari tradisi pertemuan keluarga, maka keluarga akan menerima gagasan tentang perencanaan dan pengambilan keputusan bersama. Stewardship sebagai nilai kepemilikan keluarga.
Penata layanan sebagai tema utama dalam nilai-nilai keluarga dan pernyataan visi menyarankan bahwa setiap generasi akan meneruskan bisnis keluarga yang lebih sehat dan lebih berharga bagi generasi mendatang. Penata layanan mengenali bahwa mereka membuat keputusan untuk anak-anak mereka dan karenanya pertimbangkan kepentingan jangka panjang tidak hanya dari pemilik, tapi juga semua pemangku kepentingan perusahaan. Keluarga dapat mendorong penata layanan dengan meninjau tindakan penting berdasarkan hasil dan konsekuensi masa depan. Membahas penata layanan ada nilai-nilai bagi keluarga selama sesi keluarga dan perencanaan bisnis. Di dalam keluarga dan pertemuan keluarga dan pada pertemuan dewan menciptakan kesadaran di seluruh sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.